Tadi nggak apa ya namanya ya, tiba-tiba terpikir langsung muncul langsung di kepala saya. Ini kayak ada gambaran itu seperti nenek-nenek tua yang membawa gayung. Kenapa kok disebut nenek gayung? Nah itu kita nggak tahu ya. Saya membawa gayung karena saya ingin memandikan jenazah. Jenazah orang yang masih hidup. Nenek ini ternyata itu semua yang dikatakan itu hanya teka-teki untuk membunuh kita. Sebenarnya dia itu tanya kepada orang itu hanya dalam cara itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Umi Liva Official dan juga di channel lainnya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan, diberikan panjang umur dan kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Amin amin. Bisa dikumpulkan lagi gitulah. Ya, ini sahabat, tadi nggak apa ya namanya ya, tiba-tiba terpikir langsung muncul langsung di kepala saya. Ini kayak ada gambaran itu seperti nenek-nenek tua yang membawa gayung. Pada masanya sosok ini pernah viral gitu sahabat ya, yang dimana katanya nenek ini nenek gayung ya. Kenapa kok disebut nenek gayung? Nah itu kita nggak tahu ya. Iya. Kenapa disebut nenek gayung? Apakah karena nenek ini bawa gayung? Bawa gayung atau meninggalnya tapi masih hidup ya? Meninggal, iya. Ya ada yang udah meninggal, ada yang belum. Nenek gayung ini biar kalian tahu lebih jelasnya kenapa kok dia ini seperti hantu gitu sahabat. Apakah ini manusia atau jin atau apa gitu? Kita juga bakal kita bakal menguak apa sih nenek gayung itu. Ya sahabat, sebelum kita masukin nenek gayungnya kita selawatan dulu ya sahabat ya. Ya. Entah kenapa tiba-tiba saya ini hawanya pengen ketawa gitu. Karena lihat nenek gayungnya itu. Kasihan juga. Dia udah di sini masalahnya. Lucu. Ya, kita salawatan ya. Bareng-bareng yuk. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya sahabat, kita langsung masukin aja nenek gayungnya ya Mas Mafak ya. Masukin kemana? Enggak ke itu aja. Ke kuburan. Enggak ke kuburan. Kan udah tua mati harusnya. Ayo Mas Mafak. Ya Pak. Ini. Tawakan biar enggak nyerimpet ini. Ya, soalnya nenek ini kasihan.
Waduh, bunyi kan tulangnya. Ada 2 ini. Coba kena nenek gayung. Udah. Mbah, assalamualaikum mbah. Nek, nek ya. Nek, nek. Udah Mbak Devi tanyain Mbak Devi. Sana jangan omong. Kan saya sama perempuan. Nenek. Assalamualaikum. Siapa kalian? Bukan Islam ya? Jawab Islam ya, bisa dijawab ya? Nggak bisa kayaknya Mbak Devi. Ya bukan Islam kayak Anda. Nek, gimana kabarnya Nek? Sehat Nek? Sehat. Waduh. Ini nenek ini yang sempat viral di tahun pada masanya, yaitu adalah nenek gaib, ya, yang sering menampakkan diri, tapi memang kan nenek manusia ya, nenek yang sering bermunculan secara tiba-tiba, dan disitulah setiap nenek di situ muncul pasti orang yang ditemuin itu, orang yang nemuin nenek pasti lama berapa hari kemudian akan meninggal. Bener Nek ya? Itu mungkin bisa dijelaskan Nek, apa faktornya kok bisa seketika orang itu melihat nenek berapa hari kemudian kok bisa meninggal, itu kenapa Nek? Tolong dijelaskan secara detail. Muda tidak perlu tahu. Anak muda tidak perlu. Ya justru kita itu sebagai pemuda-pemuda bangsa ini, kita itu harus tahu Nek, karena biar tahu sejarah orang zaman dahulu gitu Nek, biar kita kalau nemuin nenek kita bisa lari, nggak tetap di nenek gitu Nek. Nah, sama nenek itu gimana Nek? Jelasin Nek. Kalian tidak perlu tahu dengan urusanku. Loh, ya harus tahu lah Nek, kita itu di sini tuh intinya itu mencari ilmu, dan berarti nenek kan juga kan dulu kan mencari ilmu ya kan, saya di sini juga mencari ilmu dari nenek dari sana lah, saya dari nenek gitu, jadi pengen tahu gimana sih nenek itu kok bisa setiap orang ketemu nenek itu pasti meninggal berapa hari kemudian. Nah itu saya tuh pengen tahu ilmunya itu seperti apa Nek, gitu Nek, kan berbagi ilmu itu kan baik Nek, apalagi ini ke generasi muda ini Nek, apalagi nenek udah tua kan, nah kan udah jalan aja. Woi, nek, yang bener Nek, udah nenek udah jalan-jalan kasihan untuk ini Nek. Ini bukan mungkin Nek, tapi ini kalau ada tempat jadi gimana Nek? Kita tuh hanya butuh penjelasan kok Nek, kita nggak ngapa-ngapain, kita nggak jahat Nek, kita tuh orang baik. Untuk apa kalian tahu? Mbak Devi tanya, Mbak Devi sama perempuan akan dekat hatinya, mungkin maju Mbak Devi, nggak apa-apa. Ya kita di sini kan ingin mencari tahu Nek, biar kita juga nggak salah paham bagaimana tentang sejarahnya itu seperti apa gitu. Gimana sih gitu? Bisa tolong dijelaskan biar kita di sini sebagai anak muda tuh memahami sejarah dari nenek gayung ini dan tidak salah persepsi dalam mengartikannya seperti apa gitu. Karena nenek itu kan dulu ada yang mengartikan nenek ini jin lah, ada yang nenek ini arwah gentayangan lah, jadi masih simpang siur Nek sampai selama ini Nek. Tapi juga gimana Nek? Saya itu tersesat di jalan. Tersesat di jalan. Ya, saya hanya ingin meminta bantuan dari orang-orang untuk mengantarkan saya pulang. Masalahnya gini Nek, gimana orang mau mengantarkan nenek pulang? Setiap ketemu nenek aja berapa hari langsung meninggal. Yang iya nenek bukan diantarkan pulang, malah habis ketemu nenek dia pulang ke Rahmatullah. Jangan sembarangan kalau bicara. Bukan yang katanya seperti itu Nek, banyak yang tahu beritanya seperti itu, dan juga di artikel-artikelnya juga ada. Ayo kita ngomong ada bukti, ada fakta Nek, kita nggak suka nyeplos ini Nek, gitu Nek. Jadi kita hanya butuh kebenaran dari Nek, biar mereka ini tahu Nek. Tahu pernah ketemu dengan saya? Pernah nggak ya? Pernah.
nggak bener sih nek. Ya makanya ini kan Kenapa kau bilang seperti itu? karena banyak nek dari orang-orang nek. Dan Itu kan kata orang-orang, bukan kata saya. maksudnya orang ini juga katanya pernah ketemu cuma belum sampai sesempat temu banget, cuma dari kejauhan akhirnya dia lari. Orang itu berbohong. Bukan hanya di orang itu aja nek, tapi mereka di artikel-artikel lainnya nek. Sejarah nenek ini itu nek, karena pasti ada buku sejarah setiap kayak kakek cangkul kan nenek itu kan masih dulu kan sempat viral-viralnya pada masanya, sempat namanya itu naik, ini sebenarnya arwah gentayangan ataukah jin ataukah orang itu. Tinggal jelasin aja nih. Saya ini hanya nenek tua yang tersesat. Saya tidak pernah membunuh orang. Gimana nek? Di jalan. Tapi kok banyak orang yang mengatakan ya seperti tadi yang Mas Pras bilang itu, ketika ada orang yang bertemu sama nenek itu bahkan apa dari jarak kejauhan itu apa udah langsung meninggal kayak gitu. Kok bisa gitu? Langsung meninggal apa dimandiin sama gayung terus baru meninggal? Kok bisa kayak gitu nek? Barangkali nenek punya ilmu hitam. Jangan sembarangan kalau berbicara, jaga mulutmu anak muda. Selu nek. Ya makanya Mami jelasin di sini itu biar nggak salah persepsi, biar nggak salah mengartikan, Nggak salah paham lah intinya. Kalian ingin tahu kenapa? Iya Nggih. nek, tinggal itu kita tunggu jawaban dari nenek. Tapi kalian harus nurut apa yang saya ucapkan. Loh. Maka saya akan Harus beritahu, Lah. akan melakukan semua yang saya perintahkan. Kita aja ketemu belum? udah perjanjian. Kenalan belum? Udah mantap janjian enggak lah nek? Ya udah, antarkan saya pulang. Ya nanti saya antarkan pulang. Pokok sekarang kita butuh penjelasan dari nenek. Nanti setelah nenek udah menjelaskan, nanti saya antar pulang. Ya, Siapa kamu? saya manusia nek. Ingin tahu saja urusan saya. Nek, masalah gini nek. Nanti kalau nenek gak jelas sih, takutnya orang-orang itu bersedih pada nenek dan nenek akhirnya marah. Dan kalau nenek sekali marah, saya tahu nenek gimana. Tampaknya saya udah tahu nenek pasti akan mencari orang itu. Cuk, nenek ini hanya nenek tua. Tapi kita pengen tahu nek nenek itu seperti apa gitu loh. Pengen tahu aja kok. Udah nek, gini aja nek. Saya punya pertanyaan simpel. Kenapa nenek selalu membawa gayung? Dah, itu aja. Pertanyaan yang bagus. Saya membawa gayung karena saya ingin memandikan jenazah-jenazah. Jenazah orang yang masih hidup. Nek, jenazah yang masih hidup. Gimana itu jenazah yang masih hidup dia? Nenek jangan ngarang dah, jangan ada gitu-gitu dah. Saya tahu kok. Nenek ini kan dari auranya nenek udah ketara kalau nenek itu hidup. Diam. Oh. Udah daripada nenek dari Diam. ya udah. jangan marah-marah nek. Ingin saya mandikan. Saya masih bilang mandi sendiri dulu nek. Udah nek, selu nek, udah. Kan saya nanya tadi nek. Udah, nenek dulu aja. Udah gimana tadi nek? Jadi nenek dulu itu bawa gayung karena untuk mandiin jenazah. Mandiin jenazah yang masih hidup. Jenazah masih hidup. Ini aneh loh, kok jenazah masih hidup? Nggak apa-apa. Gimana tuh ya? Aneh banget ya. Ini masih belum dapat apa. Makanya kalian itu masih muda, tidak bakal mengerti apa yang akan saya ucapkan. Orangnya
pulangnya mungkin nggak mau mbak, cuman ya gimana mungkin caranya biar Oh, supaya enggak. ya. Nah kan tadi neneknya bilang pengen diantarkan pulang, mungkin itu bisa jadi menjadi alasannya itu. Gini, Dengan- saya tadi udah mulai melihat, nenek ini ternyata itu semua yang dikatakan itu hanya teka-teki untuk membingungkan kita. Sebenarnya dia itu tanya kepada orang itu hanya alasan dalam arti perantara dia untuk bisa mendekati dia. Tahu dari mana kamu anak Oh, muda? belum selesai ini saya tahu nek, saya baru melihat nenek tadi. Dan di situ nenek ini setiap orang menatap nenek ini dia maka akan tersihir. Wait, slow nek. Duduk aja nih. Ini anak muda. Udah nek, bukan mukrim nek, bukan mukrim. Padahal oh iya lupa ini raganya masalah ibu, lupa. Susah. Ini saya dekat, saya tahu ini. Sini. Ini disuruh nggak apa-apa ya, neneknya misalnya. Tapi saya jadi anak durhaka masalahnya. Kan neneknya juga sakti. Oh gitu ya. Disuruh nonton. Nek, ampun nek. Nek. Halo. Anak muda. Nek, udah nek saya jadi orang. Nek, apa nek? Nek. Ayolah nek, udah nek kita tanya nek. Anak muda. Duduk. Duduk. Mandi. Jangan sampai. Dan nek, saya tuh mau jelasin ini bener nggak nek? Saya tadi melihat sekilas nenek ya. Dari segi saya pelihatan tadi, nenek itu dulu setiap ketemu orang kenapa dia bisa meninggal karena kalau nggak salah ini ya, tapi apakah benar nanti nenek jawab jujur apa nggak jujur tak potong nenek. Jadi nenek itu setiap ketemu orang pasti nenek nanya alamat, pengen dianterin pulang. Dan di saat orang itu menatap nenek, mendekati nenek, ilmu hitam nenek itu beraksi untuk seakan-akan menghipnotis orang itu biar supaya ngikut sama nenek. Tahu dari mana kamu? Tahu, Nek. Dan ada lagi, ini mungkin nanti nenek sendiri yang jelaskan daripada saya nanti yang jelaskan, takutnya nanti saya hanya menyebarkan berita hoax. Mending nenek jawab sejujurnya gimana nek, sebelum saya bongkar semuanya, apalagi saya potong dulu nek. Saya udah sabar loh nek. Apalagi yang ingin kau tanyakan? Kenapa setiap orang ketemu nenek itu berapa hari kemudian dia bisa meninggal itu? Saya ingin mencari tumbal Nah, untuk ilmu hitam saya. nah. Cuma dengan cara itu saya bisa menumbalkan nyawa-nyawa manusia. Setelah saya bertemu dengan orang yang saya ajak ngomong itu, beberapa hari kemudian dia akan meninggal. Dengan cara apa nek kok dia bisa meninggal nek? Nggak mungkin dong ketemu doang tatap-tatapan mata gini langsung meninggal, nggak mungkin juga. Ilmu saya. Ilmu nenek berarti sangat apa ya, terlalu kuatnya sampai membuat orang itu meninggal gitu ya. Ya, tapi entah kenapa setelah saya ada di sini, ilmu saya tidak ada apa-apanya. Karena ingat nek, nenek kuatnya nenek, sekuat ilmunya nenek tidak akan yang bisa mengalahkan ilmu yang dari Allah. Sekuat nenek, nggak ada apa-apanya dibandingkan kekuatan Allah. Ilmunya nenek kan segini. Meremehkan. Iya bukan meremehkan, tapi nyatanya sekarang lihat di sini nggak ada apa-apanya kan? Di sini saya mandikan. Oh. Kamu anak muda. Nah ini pertanyaan saya. Jangan mandi, tak potong lo tangannya. Ayo. Nggak, saya mau tanya lagi. Ya ini kok dari tadi nenek ini ngomong mandikan. Apa maksudnya untuk memandikan ini? Ayo, tolong dijelaskan.
kan tadi nenek udah bilang semuanya udah dijelaskan, tinggal ini kenapa dari tadi nenek ini kok pengen mandiin saya Jika pengen- kau ingin tahu, maka sini saya bersihkan tubuh. ya enggak ya nanti biasanya kan harus tahu kegunaan dulu, manfaatnya dulu. Kalau udah tahu kan saya nanti gak apa-apa lah nenek mandiin, gak apa-apa lah. Nanti kalau udah tahu kalau apa manfaatnya, ini baik apa buruk, kalau baik ya udah saya ngikut nenek, tapi kalau buruk ya enggak. Jadi makanya jelasin Ini untuk kebaikan juga. kebaikan. Kebaikan siapa? Kebaikan siapa? Kalau masalah kebaikan saya mandi sendiri bisa. Saya juga udah gede. Enggak, tadi saya penasaran sama tiap kata-kata tadi kok terselip nenek itu mau bilang kata tak mandiin dan tak mandiin. Kenapa dengan mandi itu? Apakah manfaatnya mandi itu? Ataukah ada hubungannya dengan ilmu hitam mandi itu? Ayo, jelaskan Nek. Seberapa sih ilmumu? Pengen tahu? Saya nggak ada ilmu apapun, Nek. Saya itu nggak punya apa-apa, Nek. Saya itu di sini hanya orang biasa yang pengen tahu yang belum pernah saya ketahui. Itu saja, Nek. Saya nggak banyak pengen tanya itu. Saya itu orangnya tuh kepo banget. Jadi tahu bahasa kepo, pengen tahu banget gitu, Nek. Gitu, Nek. Apalagi ini tentang ilmu, jadi saya itu haus dengan ilmu. Ya, jika saya memberitahu, kau harus ikut. Ya lihat dulu, Nek. Lihat apa yang nenek kasih tahu. Kalau jelek ya mana saya mau ngikut. Setiap orang yang ingin berbicara dengan saya harus saya mandikan. Iya, nanti ini kan beda. Nanti Apakah kamu bukan manusia? bukan saya jin, Nek. Udah, Nek. Ternyata saya berbicara dengan Ya manusia lah, Nek, sama Nek kita, Nek. Cuman makanya sini saya mandikan. iya gini, Nek. Saya kan mau tanya dulu manfaatnya apa untuk mandi itu, Nek. Kita pengen tahu kan orang itu kan katakanlah gini, Nek ya. Orang mau berobat itu kan ditanya sakitnya apa, ditanya ini keluhannya apa. Ya kan saya sebenarnya itu obat ini nanti kegunaannya ini. Jadi saya juga pengen tahu ini mandi ini kegunaannya untuk apa khasiatnya apa. Gitu, Nek. Kalau syukur mandi nanti bahaya, saya nanti kelam itu saya. Cepat ngomong, Nek. Nggak bisa ngomong, Nek. Atau uratnya kejepit. Bisa. Sebenarnya memandikan ini secara perlahan Kayaknya dia nggak mau ngaku, disiksa dulu kayaknya. bisa untuk menumpalkan satu orang satu nyawa. Dari tadi kamu bilang mandiin ternyata untuk meninggalkan. Dan bagi kenyataan di sini tujuan untuk meninggalkan itu untuk apa? Untuk ilmu Ilmu apa, Nek? ilmu kesaktian. Biar sakti Oh, untuk menambah kesaktian gitu maksudnya. Iya. sekarang udah paham. Udah saya lihat tuh. Tadi saya tangkap semua. Jadi itu yang kayak dia pengen pulang, pengen diantarin, terus apa Bayu itu semua hanya untuk perantara demi kekuatan. Jadi itu kayak itu semua itu hanya untuk kalau anu ya kayak apa tuh kayak peralatan untuk menuju ke kesaktian. Ternyata seperti tadi dibiarkan orang mendekat. Kalau udah mendekat di dekat ini dia belakang ini dia bukan sembarangan ini. Itu udah terselip ilmu hitam kesaktian. Jadi setiap orang mendekat di situ dia tuh seakan-akan orang terhipnotis, tahu ya terhipnotis ya. Kayak dia apa yang diperintahkan dia ngikut. Nah kalau dia di situ imannya nggak kuat maka dia akan ikut. Dan disitulah kesempatan nenek untuk memandikan dengan kayu. Dan setelah disiram itu berapa hari kemudian akan meninggal dan meninggalnya ternyata bertumbuh sama dia. Ternyata gitu. Oh gitu, Nek ya, ternyata, Nek ya. Iya. Jadi saya udah mulai paham sekarang. Nenek ternyata seperti itu kan kinerjanya. Berarti gayo itu selama ini tuh hanya untuk metode untuk apa ya? Menjadikan tumbal orang ya, untuk membunuh orang itu ya, secara perlahan.
Bener juga ya, iya. Kalau gayungnya diganti Mana bisa. Sekarang gayungnya nenek bawa nggak ya? Ya, Mana coba lihat. Saya pengen lihat tuh gayungnya model gimana. Siapa tahu sama kayak gayung di rumah saya. beda. Ya makanya lihat dulu nenek. Tak perlu kutunjukkan, Loh, kau sudah enggak, tahu. Enggak, belum tahu. Udah lihat ini anak-anak ini ini para perempuan wanita itu pengen lihat gayungnya, siapa tahu ada yang punyai gitu. kasihan loh nek. Coba sih Oh. lihat. Mana? Coba kita lihat ya, apakah ini gayungnya benar atau tidak. Nenek ambil ya. Kurang ajar. Udah nenek udah nggak bisa ya. Ayo. Ya. Nenek jangan belajar ilmu hitam. Udah. Kurang ajar kamu. Aku tahu ini gayung udah pernah sama nenek dikenalin dan pernah apa intinya itu gayung itu tuh bukan gayung sembarangan, ada ilmu hitam yang di gayung itu sehingga membuat orang mati. Bener kan? Cepat kembalikan. Diam kamu. Diam. 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 Jangan banyak bicara. Jangan marah. Percuma. Kembalikan gayung saya. Gendak. Udah. Kamu ngajak perang dengan saya. Ya pokoknya itu loh. Nenek udah tua nek, udah berhenti dari ini. Ini tuh gak ada gunanya. Kekuatan apa coba? Sekuat apapun nenek dia kan jalannya tetap kan? Ya kan? Gak kuat apapun. Hancurin ya. Jangan sembarangan. Itu bukan benda sembarangan. Dia bukan benar sembarangan. Hati-hati kau memegang benda itu. Tidak lama lagi nyawamu akan hilang. Tapi nenek, bentar nek. Kita secara nenek punya kesaktian yang kuat. Tapi nenek ya tetap jalannya seperti itu, tetap tua kan? Terus buat apa nek? Kesaktian itu nek? Sebenarnya buat apa? Iya kan? Tapi oke. Duh, Udah gayungnya udah dapat. aduh. Dapat gayung baru. Enggak, sebenarnya ini kalau kalian lihat gayungnya. Jadi apa? Gayung ini sebenarnya itu untuk metode saja, dalam arti untuk peran terjadi untuk alat. Kayak seakan-akan gini, contohnya saya pengen membunuh, harus pakai apa? Yang biar cepat bunuh. Kayaknya pakai pisau ya. Nah, dia itu seperti ini gayung. Untuk menyiramkan air, tapi kalau air udah masuk gayung ini, udah bukan air biasa lagi. Itu air udah ada ilmu hitamnya, sekali siram, dia akan berapa hari dia perlahan mainnya. Jadi bersih. Perlahan 1 hari 2 hari langsung meninggal. 1 hari 2 hari meninggal. Gak langsung meninggal di situ. Berarti sakti banget ya. Sakti, gayungnya itu. sakti jangan dianggap remeh. Tapi pertanyaan saya satu, dia sakti, oke lah, dia sakti, dia mempunyai ilmu hitam yang sangat dahsyat ya, kita tidak bisa remehkan. Masalahnya satu, dia ya tetap tua seperti itu, nggak bikin awet muda ya kan? Dia udah menumbalkan berapa puluh orang, berapa bahkan sampai ratusan mungkin juga, nggak tahu saya juga. Tapi kenapa dia jalannya masih tetap bungkuk? Ya kan? Nggak ada manfaatnya juga, bisa kan orang cari ilmu untuk awet muda, untuk sakti, biar untuk menyerang gitu. Ini neneknya tetap gitu, walaupun dia bertahan hidup tapi dengan cara seperti itu, ya kan sama saja bohong, ya kan?
Yang iya nanti suatu saat kalau ilmu hitam itu udah mulai waktunya kontrak habis, ya udah nyawa dia juga akan kena. Percuma juga kan. Sakti iya dapat, cuma dia jalannya tetap bungkuk itu tetap tua, dia juga nanti akan Kali biar umurnya panjang gitu Mas Pras. umurnya panjang, tapi kalau nenek-nenek jalan kayak gitu tadi juga percuma. Kalau dia bisa membuat awet muda juga enak. Udahlah itu biarin. Yang penting gayung. Ini Mas, mau nggak gayung buat mandi di belakang? Aku kalau mandi nggak pakai gayung, Oh ya udah. langsung jebol. Oh iya, kolam ya. Ya udah sahabat, itulah intinya. Jadi nenek gayung itu ternyata kenapa sih ini nggak tahu ya, karena jangan dipercaya 100%. Ya, seperti itu karena kadang dia itu bilang iya, ternyata jujur, kadang tidak, dia hanya untuk mengelabui kita. Intinya jangan percaya seperti itu. Intinya jangan 100% lah untuk percaya, karena dia itu terkadang bohong, terkadang juga jujur ya. Intinya sekarang ya udah, ini buat pelajaran saja. Intinya jangan sampai bersekutu dengan ilmu-ilmu hitam. Udah saya berkali-kali bicara di video, jangan bersekutu sampai bersekutu dengan ilmu hitam, karena ilmu hitam itu akan meminta apa yang diminta, yaitu apa, biasanya rata-rata nyawa kalian yang sudah menganut ilmu hitam itu. Karena apa? Tidak ada kegunaannya ilmu hitam itu. Apa sih, untuk apa sih ini? Seperti ini tuh buat apa? Apalagi sampai menumbalkan orang. Yang iya kita dapat dosa juga, hukumannya ya tahu sendiri kan. Kalau udah bersekutu sama ilmu hitam, apa? Neraka. Dan juga apa? 3, udah dia dibantu oleh kalangan bahasa Jawanya perewangannya, dalam arti kodamnya ya. Tapi kodam itu nanti suatu saat dia akan diambil oleh kodamnya sendiri, nyawanya dibunuh oleh kodamnya itu. Naas banget. Udah, hidup cuma sekali, pergunakan dengan baik-baik. Dah itu aja. Mungkin ada pesan-pesan dari mbak-mbak. Ya mungkin kalau di jalan ketemu nenek-nenek yang kayak gitu terus hati-hati. Iya. Tapi kayaknya kalau untuk zaman sekarang udah nggak ada ya. Itu kan di zaman dahulu masih sering-sering nampak. Kalau sekarang, karena di zaman sekarang itu udah zaman semakin modern, jadi seperti itu dia akan nggak selalu seluasnya untuk menampakkan diri dan gitu. Jangan musyrik, sama aja kalau itu dukun kan menduakan Allah ya. Dan musyrik karena itu adalah dosa yang paling besar yang dibenci sama Allah. Itu sama aja menduakan Allah. Ya intinya para sahabat, di sini kita banyak mendapatkan kesimpulan atau untuk diri kita sendiri. Hidup di dunia itu punya tujuan, yang mana kita di sini bukan untuk mencari kesaktian atau apa hal dunia. Itu semua di dunia ini tuh tidak ada artinya para sahabat. Kita kan di sini hidup di dunia itu punya tujuan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya itu untuk mencari bekal kelak di akhirat. Jadi kita di sini gak ada gunanya kalau misalnya kita mencari kesaktian atau misalnya kayak tadi nenek tadi itu, aduh ya Allah, itu udah melenceng banget ya. Jadi intinya jalani aja kehidupan ini sesuai dengan jalannya. Apa yang diperintahkan oleh Allah maka lakukan, dan apa yang dilarang oleh Allah maka jauhkan. Mungkin itu pesan dari saya. Mungkin dari yang lain, Mbak Ita. Dari saya cukup mungkin. Ingat mati ya dah. Iya, memang nasihat yang paling udah kematian udah itu orang akan ya, ini orang yang tidak mending dengan nasihat kematian itu sungguh celaka ya. Karena kematian itu adalah nasihat yang paling karena ulama-ulama itu kalau mendengar nasihat tentang kematian, beliau itu akan merasa apa ya, ketakutan. Dan beliau itu gini, kalau menurut saya ya, bekal apa nanti yang kita akan bawa suatu saat nanti kita menghadap kepada Allah? Apakah sudah cukup? Itu. Karena hidup ini cuma sekali, kita nggak bisa setelah kita hidup mati kita kurang mau hidup lagi, nggak bisa. Itu sama. Gimana saya? Ya, buat intinya kalian kalau misalnya udah paham lah, kita nggak boleh sampai bersekutu dengan jin ya, nggak boleh musyrik itu namanya. Aduh,
tenggorokan saya kok gini jadinya. Ya mungkin cukup itu. Saya mohon maaf kalau nggak bisa memberi pesan-pesan ya, karena saya juga manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan dosa. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.